Rocky. Dan selamat datang Bung Rocky. Selamat malam Pak Rocky. Pertanyaan dari saya sebenarnya pendek aja sih Pak. Apa benar lebih dari 90% kekayaan nasional kini itu udah dikuasai sama orang-orang kaya? Dan apa layak mereka itu sebenarnya disebut oligarki? Apa emang benar-benar ada oligarki yang mengatur pemerintah hari ini? Seberapa seriuskah ancaman oligarki terhadap keberlangsungan NKRI? Sekian, terima kasih. Oke, itu pertanyaan pendek yang jawabannya bisa sangat panjang gitu. Oke. Saya ringkas juga soalnya itu. Saya anggota GAM. Gerakan kita boleh kehilangan harta, kita kehilangan barang, tapi kehilangan akal, kita berubah jadi dari orang. Ingin melihat, sama dengan teman-teman lain di Indonesia, ingin melihat Indonesia ini maju dan utuh. Dan pasti demokratis. Oleh karena itu, Anda malam ini kita namakan aset nasional. Kenapa aset? Karena tanpa Rocky Gerung, peringkat demokrasi Indonesia akan turun dan malu kita di dunia. Rocky Gerung adalah ikon kebebasan sipil. Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun pertengahan Pak Jokowi adalah tahun-tahun di mana peringkat demokrasi Indonesia turun. Pada tahun 2020, Rocky masih ingat, peringkat Indonesia itu adalah 67 dari 100 sekian negara. Di ranking 67. Padahal Indonesia adalah 3 besar demokrasi dunia. Pada tahun 2022 naik menjadi peringkat 52. Luar biasa itu. Dan satu di antara kontributor itu adalah Rocky Gerung. Karena apa? Karena dunia, karena komite penilai melihat masih ada makhluk yang berani bicara apa adanya. Dan itu adalah Rocky Gerung. Rocky, malam ini kami semua senang sekali. Orang yang dilihat lewat YouTube, lewat Twitter, lewat Facebook, alhamdulillah sudah jelas mukanya malam ini. Coba lihat mukanya, beda saya dengan Rocky itu 2 tahun. Saya 66, Rocky 64. Mukanya 46 bukan? Ya, jadi begini Rocky, biar kita dekat, ini orang Aceh ini mau tahu, ada enggak keterhubungan Anda dengan Aceh? Ya, sebelum kita ngomong yang berat-berat, ini kita ngomong yang ringan dulu. Intro ini namanya appetizer ini. Appetizer, oke. Oke. Iya, saya datang ke Aceh seperti saya tiba di masa depan. Karena ini negeri yang provinsi atau bagian Indonesia yang paling lukratif, yang paling kaya, yang punya sejarah panjang, perjuangan, nilai awal, pertemuan antara demokrasi dan agama diuji di sini habis-habisan tuh. Karena itu saya selalu menganggap bahwa dari Aceh kita bisa menghidupkan lagi harapan tentang Indonesia. Dari Aceh kita bisa menemukan kembali nilai-nilai Indonesia itu. Dan saya punya ikatan dengan Aceh. Ipar saya orang Lok Sumawe itu kawin dengan adik saya itu dia. Juga ada family name saya Rocky Gerung. Kalau Anda satu waktu bertemu dengan orang Aceh pakai nama Gerung, itu saudara saya. Karena kakek buyut saya dulu pernah bertugas di zaman kolonial di Pertamina, perusahaan minyak Belanda dulu, dan dia menikah dengan putri Aceh. Jadi saya ada koneksi sejarah dengan Aceh itu.
Dan itu yang membuat saya selalu ingin kembali untuk ganti KTP di sini supaya jadi caleg dari sini kan. Tapi lebih dari itu, saya terhubung dengan Humam yang udah terpisah, lalu terhubung dengan akal. Karena satu waktu Profesor Humam menulis di media massa yang kemudian jadi viral. Satu-satunya orang yang mengerti pikiran saya yang kritis itu cuman Profesor Humam. Jadi dia profesor beneran tuh. Yang lain profesor-profesor tuh menghalangi saya untuk bicara tuh. Jadi saya senang dan karena itu saya anggota GAM. Gerakan Akal Merdeka. Karena memang cuma akal yang bisa membuat kita merdeka. Kalau kita kehilangan kemerdekaan akal, kita berhenti sebagai manusia tuh. Kita boleh kehilangan harta, kita kehilangan barang, kita kehilangan pacar kedua, nggak ada soal. Pacar kedua. Tapi kehilangan akal, kita berubah jadi dari orang jadi barang. Pembeda antara barang dan orang adalah akal. Oh itu baru intro tadi. Silakan lanjut. Very good, very good. Bapak Ibu sekalian, malam ini berkumpul milenial, generasi Y dan generasi X. Tapi yang paling berjasa malam ini, satu di antaranya adalah generasi X. Namanya Insinyur Jafarudin beliau. Dan saya mulai berpikir untuk memberi gelar Resto Cafe ini sebagai resto perubahan gitu. Bukan tidak mungkin orang-orang selain Pak Rocky akan datang lagi kemari. Refli Harun misalnya, ya, diam-diam bisik iya katanya. Jadi ini resto perubahan, perubahan untuk kebaikan. Bung Rocky, di sini ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Mauri adalah generasi Z, umurnya 24. Musliha itu generasi X, lebih tua, lebih muda dari kita. Saya dan Bung Rocky dan sebagian hadirin adalah generasi boomer, baby boomer yang umurnya lebih dari 60 tahun gitu. Tapi malam ini concern kita pada milenial. Kenapa kita yang tua-tua ini ngomong milenial? Karena kita juga gelisah melihat mereka. Nah malam ini Pak Rocky, negeri ini mungkin banyak orang tahu, tapi Anda lebih tahu. Ya, ada dunia yang berubah, ada perang, ada energi yang kacau, ada kelaparan, ada kekacauan ekonomi, ya Allah. Ya. Dan berbagai tantangan lain, sementara di dalam negeri kita ada utang. Ya. Kita ada PHK. Kita ada oligarki mungkin. Ya. Nah, kita mau tanya ke Bapak. Sebenarnya apa sih tantangan paling besar Indonesia pada hari ini? Di mana Indonesia hari ini? Oke, ini bukan pertanyaan, tapi sesuatu yang mesti kita jawab demi kepastian hidup kita. Ada problem hutang, ada problem lingkungan, ada problem ketiadaan keakraban sosial. Begitu banyak masalah ada di kita tuh. Seolah kita berhenti sebagai bangsa karena dikepung oleh masalah tuh. Kalau saya pergi ke luar negeri, ceramah di luar negeri, bertemu dengan teman-teman diaspora, mereka yang belajar di luar negeri. Terakhir saya ada di Tokyo, mungkin 3-4 bulan lalu tuh. Saya lagi habis ceramah soal lingkungan biasa, lalu ternyata ada mahasiswa Indonesia di situ. Mereka ajak saya pindah ke kota, kira-kira 1 jam dari Tokyo, namanya Yokohama.
Itu komunitas anak-anak milenial yang lagi studi, yang lagi kerja. Lalu kita diskusi tentang Indonesia. Lalu mereka bilang begini, kami nggak akan pulang ke Indonesia. Kenapa? Rejim sekarang ini tidak memberi harapan. Pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang memberi mereka harapan. Jadi secara pragmatis mereka melihat bahwa kemakmuran, keadilan, kejujuran ada di Jepang, bukan di Indonesia itu. Kita bisa miris lihat itu, tapi itu mereka bicara jujur, faktual. Jadi yang di luar negeri tidak mau pulang. Kalau saya bicara dengan milenial Indonesia, mereka bilang begini, kami punya teman-teman di Amerika, minta kami pindah ke sana tuh. Jadi mereka yang baru lulus tergoda untuk pergi ke luar negeri, brain drain. Jadi terlihat bahwa milenial sebetulnya menganggap di mana ada kebenaran, di mana ada kejujuran, di mana ada keadilan, di situ negeri kami itu. Nah, bahayanya adalah kalau negeri ini ditinggalkan oleh mereka yang muda dan diasuh oleh para koruptor, akhirnya oleh para maling. Kan anak-anak ini bersih pikirannya, dia nggak mau ikut dalam kekotoran republik, lalu dia mau minggat. Nah, kita mesti tahan dengan cara apa? Bukan dengan mengabaikan keinginan mereka, tapi dengan membatalkan keinginan para koruptor, para pejabat daerah yang tidak peduli dengan masa depan milenial. Jadi di situ tantangan kita. Kalau kita lihat misalnya statistik kecil-kecilan, Pak Jokowi berupaya untuk memikat milenial supaya percaya ada bonus demografi itu. Di masa depan nanti milenials akan mengisi postur birokrat, teknokrat, CEO di Indonesia. Satu ide yang juga salah persepsi. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi itu. Karena itu saya terangkan dulu ya. Tidak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilah demographic dividend. Artinya mesti ada investasi dulu baru ada dividen bagi milenial. Kalau bonus itu artinya nggak ada investasi. Dan yang lebih penting adalah bonus demografi artinya peluang-peluang di luar negeri yang secara demografi tidak lagi produktif akan diisi oleh yang datang dari Indonesia. Tapi pada saat yang sama yang dari Indonesia akan bersaing dengan yang dari Vietnam, yang dari Korea Selatan itu. Jadi bonus demografi bukan untuk Indonesia, tapi SDM Indonesia dibuat laku di luar negeri. Itu namanya bonus demografi atau demographic dividend. Nggak ada dividen tanpa investasi itu. Jadi sering saya terangkan bahwa saya mengkritik pemerintah karena kesalahan berpikirnya. Itu soalnya tuh. Lalu orang marah pada saya, lu ngapain dungu-dunguin presiden? Lo memang kebijakannya dungu, bagaimana coba? Kan itu dasarnya tuh. Jadi saya jujur, bukan saya menghina Pak Jokowi sebagai makhluk, sebagai persona, tapi kebijakannya yang saya tentang. Jadi itu dasarnya tuh. Coba kita lihat sebetulnya keadaan masyarakat kita hari ini. Dibandingkan dengan Aceh misalnya hari ini dibandingkan dengan Aceh di zaman Pak Harto. Ada problem stabilitas, tetapi tidak ada problem dengan disparitas. Hari ini kalau kita klaim bahwa Aceh ada dalam kesulitan ekonomi, kita mau usut di mana kesulitan itu? Apakah rakyat Aceh malas? Setiap hari rakyat Aceh ngoceh di warung kopi itu. Sehingga warung kopi jadi kopi artinya komunitas pikiran. Kalau pikiran udah jenuh, dia bisa berubah menjadi komando pikiran. Lalu dimensi politiknya naik kan. Jadi kalau terjadi keresahan, Aceh pasti mampu untuk mengatasi itu karena ada kebiasaan untuk berargumentasi di warung kopi. Nggak ada problem. Kalau saya ingatkan misalnya, yang disebut Cafe Society, termasuk Kuala Village Cafe ini, jadi mereka yang takut bicara di Kuala, nanti akan kualat. Di dalam peradaban demokrasi di awal abad 18, tumbuh kafe-kafe di Paris, di Berlin, di Eropa. Itu tempat orang bicara politik untuk membahas kebijakan raja. Jadi masyarakat kafe ini, Cafe Society adalah embrio dari demokrasi. Di situ bertemu dosen yang pintar, jurnalis yang kritis, seniman yang
absurd. Jadi cafe society adalah masyarakat cafe itu memang tempat mengolah pikiran publik. Tapi suatu waktu kalian mungkin akan dicurigai itu lagi bikin apa di situ tuh? Lagi berupaya untuk pinjam speedboat dari Kuala Village untuk pergi ke Taiwan, ke Thailand Selatan apa? Untuk ambil senjata. Kecurigaan itu ada dari pemerintah pusat terhadap Aceh, juga terhadap Papua. Jadi tidak ada kelegaan pada milenial hari ini untuk mengucapkan sesuatu yang menjadi haknya. Karena dibayang-bayangi oleh sejarah kekerasan. Nah kita mau healing itu dulu dengan menganggap bahwa ada problem memang. Bahwa ideologi, aspirasi, sebut aja aspirasi Aceh Merdeka tetap ada di benak kita. Aspirasi Papua Merdeka, aspirasi RMS ada di benak kita. Karena itulah memang dasar kehidupan kita dari awal. Kan NKRI itu adalah hasil percakapan intelektual dari founding person kita. Hasil percakapan intelektual. Yang dipercakapkan adalah ide. Di awal kemerdekaan, orang bertengkar. Indonesia mau jadi apa? Ada yang ingin jadi negara Islam. Ada yang ingin jadi negara republik. Ada yang ingin balik pada kesultanan. Ada yang ingin negara ini jadi negara komunis. Semua itu adalah ide dipercakapkan. Tapi ada forum untuk menyelesaikannya. Yaitu perdebatan intelektual. Itu yang hari ini nggak ada perdebatan intelektual. Kalau kita lihat talk show, kita lihat apa yang kesak-kusuk koalisi itu apa isinya? Kita nggak ngerti. Ide apa di situ? Nah saya mau terangkan ini sebagai pembanding atau bahkan pembeda antara politik harapan, politics of hope yang bisa dihasilkan oleh millennials. Jadi sekali lagi kita mau lihat kesulitan-kesulitan kita hari ini adalah karena cara kita mengucapkan pikiran itu harus kita sesuaikan dengan grammar dari Jakarta. Itu ngaco namanya. Kita punya grammar sendiri tentang kehidupan bersama. Kita punya grammar sendiri tentang keadilan. Nggak mungkin kita pakai statistik Jakarta sebagai dasar untuk memuji-muji pemerintah. Nah kita lihat misalnya kemarin ada berita kemarin ada 1 juta PHK selama tahun 2022 tuh pada nutrisi milenial. Pak Jokowi bilang kita berbahagia karena ada 2 juta perkawinan selama tahun 2022. 2 juta perkawinan. Artinya bakal ada minimal 2 juta kehamilan. Bayangkan misalnya kehamilan di masa resesi, kehamilan di masa PHK. Bahagia nggak keluarga itu? Pasti bertengkar di dapur. Baru kawin udah di PHK. Maka kelegaan batin hilang. Jadi bagian yang tidak dilihat Pak Jokowi adalah PHK itu membatalkan rencana-rencana berkeluarga. Itu dasarnya sebetulnya. Itu yang saya kritik. Jadi kalau kita lihat bahwa ada PHK, itu artinya yang kita sebut bonus demografi akan hilang. Karena saya kasih angka misalnya, stunting, kekurangan nutrisi di Indonesia, prevalensinya ada 24%. Artinya 1 dari 4 anak usia dini itu mengalami kekurangan nutrisi. Anak yang di dalam formative years-nya, di masa pertumbuhannya kekurangan protein, kekurangan gizi, kekurangan vitamin, otaknya akan menyusut 20-25% 10 tahun ke depan. Itu riset kesehatan udah begitu. Jadi bayangkan nanti di tahun emas 2045 kita mau berkompetisi dengan otak yang kurang. Itu bukan bonus demografi, tapi itu beban demografi itu. Kenapa itu terjadi? Karena hak bayi untuk memperoleh kacang hijau, susu, kedelai, protein, ikan, biaya, anggaran untuk itu, anggaran untuk beli susu bayi berubah menjadi aspal untuk bikin infrastruktur, jalan tol. Trade off-nya begitu. Karena APBN kan selalu ada trade off. Kalau bagian ini dipakai, bagian ini nggak dapat. Hak manusia Indonesia yang masih balita untuk memperoleh ya bubur kacang hijau misalnya, anak-anak 5-6 tahun perlu bubur kacang hijau, dia nggak peroleh karena bubur kacang hijau berubah jadi semen. Kan ini soalnya begitu tuh. Jadi sekali lagi bagi millennials mesti ada semacam ketajaman untuk membaca statistik.
Saya tidak mengajarkan kebencian, saya mendasarkan problem itu dengan analisis, ada masalahnya tuh. Kalau Pak Jokowi misalnya klaim bahwa Indonesia tidak ada kesenjangan dengan memakai basis yang disebut Gini rasio itu. Oh iya, kita tahu memang itu ada perbaikan. Tetapi perbaikan itu adalah agregatif sifatnya. Kalau kita kumpulkan di sini misalnya sejumlah orang lalu kita anggap bahwa nggak ada disparitas. Iya, karena ada 3-4 orang yang kekayaannya luar biasa. Lalu ditarik ke atas kan. Padahal sebetulnya kita bisa pakai data lain, data makro yang lain. Di zaman Pak SBY, ekstraktif industri kita, Pak Harto, kekayaan alam kita digaruk oleh yang pada waktu itu disebut konglomerat, sekarang disebut oligarki. Oke, Pak Harto kasih izin segala macam. Tetapi 35% masih kembali ke Indonesia. Zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY tinggal 28% yang kembali ke APBN. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Kalau data itu kita buka, apa kita menghasut? Memang itu faktanya. Itu yang menjelaskan kenapa ada disparitas kesenjangan itu. Dan di Aceh kesenjangan itu pasti terasa. Sehingga Aceh ada di Human Development Index-nya itu drop. Maka Aceh disebut bagian dari Indonesia yang miskin. Padahal bumi ini kaya raya. Jadi problemnya ada kebijakan politik yang tidak berbasis pada kebijakan sosial. Ada kebijakan politik misalnya oke, kasih BLT, oke, kasih apa namanya itu, kalau sakit kasih BPJS. Tapi tidak berbasis pada kebijakan sosial. Saya terangin sebentar buat milenial. Kalau seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, mengalami sakit, masuk rumah sakit, negara bilang kami biayai sampai Anda sembuh. Oke, bagus, melalui BPJS. Begitu si pencari nafkah pulang ke rumah, istrinya sodorin utang tetangga tuh. Karena selama si pencari nafkah bermukim di rumah sakit, dia dibiayai negara. Tetapi keluarganya tidak dibiayai negara. Harusnya orang yang sakit sebagai pencari nafkah dibiayai negara, keluarga yang ditinggalkan juga diberi uang untuk bertahan selama dia sakit. Itu namanya social policy diamankan, public policy dilakukan. Public policy itu adalah BPJS, social policy adalah daya tahan keluarga. Jadi percuma kalau kita bilang ada jaminan sosial tapi tidak ada jaminan ke keluarga. Jadi dari awal tidak ada perencanaan politik yang basisnya ethics of care, yang ada ethics of right. Ethics of right artinya hak saya untuk menjadi sehat, oke. Tapi care terhadap keluarga nggak ada tuh. Nah, ini yang menerangkan bahwa kebijakan tidak dibuat berdasarkan perspektif feminisme misalnya. Kan mestinya tanya pada perempuan apa kebutuhan keluarga sebelum bikin BPJS yang segera jadi transaksi di antara partai untuk menghasilkan itu. Jadi teman-teman milenial, ada banyak kebijakan yang membuat kalian itu akhirnya tidak punya harapan. Satu-satunya harapan adalah menunggu perubahan politik. Dan perubahan politik itu juga sekarang sedang diganggu. Karena kalau terjadi perubahan politik, begitu banyak dokumen bisnis yang akan dibatalkan. Begitu banyak konsesi yang harus ditinjau ulang. Di Aceh terutama. Berapa banyak konsesi yang dikeluarkan oleh pemimpin Aceh untuk menghidupi oligarki lokal maupun oligarki nasional? Berapa banyak? Bisa nggak kita screen itu? Bisa pasti. Tetapi akan ada gangguan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang dunia lebih luas, kita percaya bahwa dari Aceh ada sumber intelektual yang tinggi. Karena sejarah Aceh ada sejarah perlawanan sekaligus sejarah intelektual. Kita baca naskah-naskah Iskandar Muda. Kita baca seluruh peristiwa yang menyebabkan Aceh itu bergaul dengan India, bergaul dengan Timur Tengah. Kan itu datang dari kecerdasan masyarakat Aceh pada waktu itu. Dan itu yang hilang sekarang karena kebijakan tidak berpihak pada masa depan. Jadi sekali lagi saya tahu bahwa di sini ada sumber pikiran. Ada laut di mana kita bisa dapat ikan dengan protein. Itu pentingnya kita makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa kumpulan kita malam ini adalah satu statement, satu fondasi, satu manifesto untuk menghidupkan kembali akal pikiran.
Sebab itu yang akan dipertandingkan dalam dunia baru nanti itu. Kita nggak bertanding kekuatan militer, jelas kita nggak punya kemampuan militer. Kalau ada setiap 5 Oktober itu pesawat kita bergerak di atas samudra Indonesia itu dan keluarin asap merah putih segala macam. Tapi coba lihat, di dalamnya kosong, nggak ada senjata. Itu cuma asap doang. Karena kita nggak bisa membeli senjata, uangnya sedikit. Dan untuk membeli senjata ke Amerika, Amerika akan tanya, Anda proksi Cina atau proksi Amerika? Industri senjata adalah industri politik. Jadi kita ada dalam bahaya sebetulnya. Tapi sering dikatakan bahwa enggak, NKRI harga mati. Coba kita uji di mana konsep NKRI harga mati. Kalau terjadi perang di Cina Selatan atau perang di Taiwan yang kemudian bereskalasi menjadi perang di Indo-Pasifik. Lalu armada Amerika mengunci kita, armada ke-7 dia dari Okinawa turun ke Subic di Filipina, dikunci di situ, yang dari Singapura turun ke arah Australia itu kita dikunci di situ. Padahal jalur itu adalah jalur import kita, makanan, obat-obatan, daging, kedelai, segala macam lewat di situ. Kalau dikunci di situ, lalu ada pengumuman Amerika karena Indonesia masih pro Cina, maka kita bikin no fly zone, nggak boleh ada pesawat di situ tuh. Berapa jam Indonesia bertahan? 14 jam. NKRI mati dalam jam ke-14. Begitu cara menganalisisnya. Memang itu dasarnya. Karena bahkan berapa banyak mahasiswa yang kelaparan karena nggak bisa beli lagi Indomie. Karena gandumnya datang dari Amerika tuh. Berapa banyak puskesmas yang sedang menangani ibu hamil mengalami keguguran fatalistik karena antibiotik masih kita import lewat Cina Selatan. Kita belum bisa bikin apa-apa. Jadi saya menggambarkan ini bukan untuk mencemaskan kita di sini, tapi untuk memberitahu fakta keadaannya begitu. Karena itu kita ingin cepat-cepat ada perubahan itu. Jadi sekali lagi itu pengantar saya, dan kita senang bahwa kita ada di Cafe Perubahan Kuala Village. Bung Rocky, kan jelas kan, sudah nampak manusia berbahaya bukan? Bapak Ibu sekalian, malam ini Bung Rocky kita tidak hanya dengan fisik di Kuala Village, tapi Anda ditonton oleh banyak orang melalui Sago TV. Sago TV yang online bisa ditonton dimanapun di dunia. Dunia semakin kecil menjadi kampung ini. Bung, kalau itu masalahnya, lalu orang-orang sekarang sedang mempersiapkan skenario. Iya. Skenario A, skenario B, skenario C. Tolong beritahu kami, 2 paling kurang skenario yang sedang dipersiapkan untuk Indonesia masa depan. Apakah peduli atau tak peduli dengan fakta yang tadi Anda katakan? Oke, ini pertanyaan ujian doktoral dari seorang profesor gitu kan. Karena kita mesti bikin asumsi lalu bikin prediksi, kan begitu cara ilmuwan bekerja kan. Sekarang kita asumsikan bahwa Indonesia bisa diatur ulang berbasis pada kearifan lokal sekaligus imperatif konstitusi. Kita mau damaikan antara ada perintah konstitusi yang sangat rasional, ada kearifan lokal tuh. Mau siksak di antara itu. Pemimpin ke depan dia mesti paham bahwa desa-desa di Indonesia itu tidak seragam. Yang terjadi sekarang ada strategi untuk menyeragamkan dengan mengundang semua kepala desa datang ke Senayan lalu diiming-imingi materi yaitu perpanjangan masa jabatan 3 kali 9 tahun, 27 tahun. Itu skenario paling berbahaya. Ini jawaban pertama saya pada penguji saya. Jadi Anda bayangkan bagaimana mungkin seorang kepala desa di Aceh misalnya sama pikirannya dengan kepala desa di Jawa Tengah, sama pikirannya dengan kepala desa di NTT dan di Manado. Jadi kita mesti curigai bahwa itu artinya ada mobilisasi. Bahaya dari politik kalau dia mulai memobilisasi itu. Ada kepala desa saya temukan di kaki gunung Gede 2-3 hari yang lalu merasa bahwa buat apa 9 tahun itu? Buat dia 9 tahun itu adalah pekerjaan yang akan membosankan.
Karena dia nggak akan bergaul dengan keluarganya, dia cuma ngitung-ngitung kertas. Tetapi Presiden Jokowi membuka seminar itu dan menganggap bagus kalau kepemimpinan 9 tahun itu bagi kepala desa itu. Artinya itu presiden untuk juga di wilayah-wilayah tertentu dilakukan hal yang sama. Bahkan panjang. Jadi ini skenario buruknya di situ. Ini saya uji-uji dulu nih skenario buruknya ya. Skenario buruk kedua. Per hari ini sudah 60% pejabat pemerintahan daerah, bupati, gubernur, wali kota diangkat oleh presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri. 60% seluruh Indonesia, 80% di Jawa diangkat semua udah. Itu dasarnya apa? Oh, dasarnya kedaruratan. Karena itu disebut, wah ini cuma PLT, pelaksana tugas. Berapa lama? 2 minggu? Boleh. Sementara, pejabat sementara. 2 bulan? Boleh. Ini 2,5 tahun diangkat tanpa pemilu. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu yang 5 tahunan. Bagaimana caranya legitimasinya? Siapa yang siapa yang akan minta pertanggungjawaban? Orang yang diangkat akan mengabdi pada siapa yang mengangkat. Kalau dia dipilih rakyat, minimal dia akan tahu bahwa saya dipilih rakyat, saya bertanggung pada rakyat. Jadi Anda lihat Indonesia udah selesai pemilunya karena 60% Indonesia, 80% Jawa cukup menguasai Jawa, maka tidak akan ada penantang lain dalam kompetisi. Itu skenario buruk. Jadi Anda bayangkan seluruh kepala desa nanti akan diatur oleh si PLT ini untuk membagi-bagi BLT. Fungsi PLT membagi-bagi BLT. Hanya itu. Jadi dasarnya itu, betul Profesor Humam melihat itu, dia tahu sebetulnya tapi dia suruh saya menjawab. Bahwa problem kita di situ ada jebakan dusta, jebakan maksiat politik berdasarkan skenario yang buruk itu. Nah kita ingin lepaskan itu, lalu kita bikin skenario baru. Apa yang mesti kita lakukan? Saya mengusulkan ada penguatan relawan supaya seorang pemimpin diasuh oleh relawan. Bukan oleh partai politik, karena partai politik itu isinya transaksi koalisi. Jadi etika itu yang mesti ditertibkan. Tapi sekarang ada relawan partai. Bagaimana ada relawan partai? Partai ada kader. Pemuda Pancasila ini relawan kalau Anda tidak berinduk pada partai. Kata relawan itu dalam bahasa Inggris volunteer. Bahasa Latinnya voluntas, artinya kehendak. Itu namanya relawan. Sekarang ada relawan yang pindah-pindah capres, itu namanya calo, bukan relawan. Jadi kata itu pun udah salah tuh. Voluntas artinya saya berkehendak untuk mendukung seseorang. Kehendak itu nggak boleh pindah-pindah. Nah partai beda dengan relawan. Jadi skenario enaknya saya jawab pertanyaan Prof. Humam. Kita ingin hentikan oligarki. Oligarki itu menunggu momentum pemilu untuk dia beternak politisi baru. Ini terjadi peternakan politik. Kalau relawan, dia punya volunta. Menjadi volunteer artinya this is my share. Saya akan dukung Anda jadi presiden. Walaupun sedikit tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu masalahnya tuh. Jadi kita pastikan ada relawan dalam pengertian yang sejati. Bukan relawan yang dikasih amplop tuh. Yang kedua, kalau itu gagal, saya mau bikin LBP, Liga Boykot Pemilu. Dan saya tahu saya akan menang di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya menguraikan ini sebagai analisis, bukan sebagai hasutan. Nah orang seringkali menganggap saya menghasut. Saya bilang bantah saya, lalu kita bertengkar atas dasar pikiran. Enggak, itu hasutan. Loh kalau hasutan ada hasut balik saya dong. Jadi orang yang gagal berpikir selalu menganggap pikiran itu berbahaya. Itu dasarnya kenapa saya bilang bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau bertemu dengan pikiran. Di sini saya bertemu dengan pikiran. Pikiran bertemu pikiran, otak bertemu otak, dengkul bertemu dengkul. Nah kita ingin di masyarakat Aceh ini terutama milenial hidupkan pikiran. Beritahu apa yang salah. Tidak usah takut. Deli itu adalah urusan belakangan. Kalau kita takut kena deli, artinya kita akan mengedit pikiran kita sendiri. Mengedit pikiran sendiri itu artinya kedunguan.
Berbahaya tapi berbahagia ekor ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini judul dengan saya ini 3 question for Rocky Gerung. Ini last question. Setelah ini saya akan buka untuk forum. Ini udah nggak sabar mau tanya ini. Ya. Bung Rocky, kalau itu skenario yang digambarkan, kalau itu masalah yang tantangannya untuk Indonesia, apa yang harus diperbuat kalau perlu direbut oleh milenial pada hari ini? Ini yang kita sebut sebagai tesis hari ini, tesis of the nation, yaitu menangkap semua sinyal dan akhirnya harus pergi pada moral call. Nurani mau bilang apa pada keadaan? Meloloskan mereka yang hendak merampok Indonesia, permisif terhadap mereka yang pura-pura pro demokrasi, berupaya untuk menahan batin itu akan merusak batin. Jadi bagi milenial saya anjurkan bikin semacam kaukus milenial Aceh, kaukus milenial Papua, kaukus milenial Ambon, supaya kita terkoneksi dengan satu ide bahwa kita tidak menginginkan Indonesia ini dipimpin oleh mereka yang tidak lolos etikabilitas dan intelektualitas. Dia boleh lolos elektabilitas. Saya sedang kampanye supaya semua calon presiden dia mesti difilter dalam 3 lapis. Lapis pertama adalah etikability, etikabilitas, moralitas. Lapis kedua adalah intelektualitas, baru lapis ketiga elektabilitas. Sekarang yang diedarkan cuma elektabilitas yang bisa disogok lembaga survei, yang margin of errornya bisa berubah jadi margin of terror. Itu yang terjadi. Jadi pastikan bahwa kita punya filter. Milenial mau bilang silahkan KPU, silahkan partai politik peduli dengan ucapkan, gembar-gemborkan elektabilitas. Tapi bagi kami milenial Aceh, yang pertama adalah etikabilitas, yang kedua intelektualitas. Setelah itu baru kita uji elektabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya lulus dapat berapa nih, Prof? Anda A+ kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau monopoli ini. Saya kira forum ini forum milik kita bersama. Saya ingin mengundang penguji baru untuk Bung Rocky. Tolong berdiri dan tunjuk tangan. Bagi yang mau bicara, tolong dimulai dari jam 7 sebelah kiri. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armiko Tawargayo, biasa dipanggil Miko. Saya mahasiswa UIN Araniri, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau guru sekolah dasar. Begini Prof, saya ingin bertanya kepada Prof Rocky Gerung. Sebelum itu saya tahu Anda bukan Prof, bukan tidak bisa, tapi tidak perlu. Begitu. Saya pernah mendengar Prof berkata, eksekutif tidak perlu menilai keputusan dari yudikatif. Ini mungkin melenceng sedikit tentang dari tema, Prof. Oke. Secara makhluk sosial, berarti itu kita menghalangi seseorang untuk berkomentar. Kita menghalangi seseorang untuk berbicara. Itu poin dari hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan Prof? Terima kasih. Oke, saya tidak menghalangi Mahfud MD untuk bicara. Konteksnya itu kan? Iya. Yang saya halangi Menko Polhukam bicara. Itu yang saya halangi. Bisa bedain ya? Oke, ya jelas itu. Jadi saya nggak menghalangi hak orang. Anda bicara iya, tapi kalau Anda pejabat Anda nggak boleh bicara. Karena ada yang disebut kontrol terhadap yudikatif oleh eksekutif. Karena itu saya bilang pejabat eksekutif tidak boleh mengomentari hasil kesimpulan yudikatif.
Dalam hal ini soal Sambo. Jadi sekali lagi supaya ada di TV nanti, saya tidak melarang Mahfud MD bicara. Yang saya larang adalah Menko Polhukam untuk bicara. Jawabannya ringkas, padat dan tegas gitu. Saya ingin membuka lagi peluang. Yang baju merah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Mulidin, saya bagian dari keluarga Sapma PP Aceh. Sebelumnya saya setuju apa yang telah Pak Rocky katakan tentang generasi milenial dan tantangan masa depan di Indonesia, yang dimana juga kita nantinya akan menjadi generasi pimpinan seperti kita ini. Namun ada satu hal Pak Rocky yang saya sakit kepala, tentang ada ketika ada golongan yang mengobok-obokkan konstitusi tentang masa jabatan, yang dimana masa jabatan presiden itu hanya boleh 2 periode, tidak boleh lebih, apapun itu alasannya. Seperti wasiat bapak kami, orang tua kami, yaitu Pak Yapto Sulistyo Suryomono, dan telah memastikan bahwa kami ada berada barisan paling depan ketika ada orang yang mengubah atau membelokkan konstitusi Republik Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, Pak, apakah benar ada komplotan elit yang telah dan sedang bekerja keras untuk mencari jalan jabatan 3 kali presiden atau perpanjangan masa jabatan untuk jangka waktu tertentu? Jika memang ada, siapa dedengkotnya atau lebih tepatnya siapa dalang besarnya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan lugas yang berbahaya. Karena saya bisa kena delik kalau saya sebut nama itu. Saya terangkan aja gejalanya ya. Saya hidup di dunia kampus. Mata-mata saya di kampus banyak betul loh. Sekarang lagi beredar satu tim yang berupaya membujuk para pakar HTN untuk menyetujui perpu tentang penundaan pemilu. Nanti diverifikasi namanya siapa tuh. Kalau Anda jadi calon, nanti ada semacam list. Itu si MN satu tahap lagi jadi guru besar, didatangi. Anda mau cepat jadi guru besar? Oke. Sodorkan teks, sosialisasikan tentang penundaan pemilu. Jadi memang operasi itu jalan real. Banyak pakar hukum HTN yang tadinya kritis pada pemerintah mulai meragukan integritasnya sendiri. Kalau dia diragukan orang lain bisa, dia meragukan integritas sendiri. Karena saya lihat beberapa pakar HTN garasinya udah dibikin lebih lebar. Karena bakal dapat sogokan mobil listrik loh. Gejala itu yang saya baca sebagai persiapan untuk melahirkan regulasi untuk membatalkan atau menunda pemilu. Dasarnya sederhana, sampai sekarang presiden tetap berupaya mencari calon pengganti dia yang nanti akan mengamankan dia setelah dia lengser. Orang bisa tuduh, saya bikin analisis tidak boleh dikriminalkan. Tunggu aja faktanya kalau saya mau ditangkap atau mau diproses. Jadi sebetulnya gejala-gejala itu kita lihat dari hari ke hari itu. Itu raison d'être, alasan adanya kecemasan publik. Sekarang prinsip kedua tadi bahwa di dalam demokrasi percepatan sirkulasi elit itu yang mesti diajukan tuh. Bukan penundaan sirkulasi. Kalau dibikin 5 tahun, 7 periode, Anda tidak punya kesempatan untuk ikut dalam kompetisi. Kesempatan Anda sebagai milenial berhenti, tiba-tiba Anda udah jadi kolonial. Jadi Anda sebetulnya diancam oleh regulasi itu. Secara etis, demokrasi menghendaki percepatan perubahan politik supaya ada pembaharuan terus-menerus. Demokrasi adalah ide tentang pembaharuan, bukan ide tentang perpanjangan. Jadi itu dasarnya kenapa saya teman-teman di Jakarta terus-menerus mengawasi proses busuknya political decaying, pembusukan politik yang diniatkan untuk memperpanjang atau menunda pemilu. Jadi saya kira itu dasarnya, dan silakan teman-teman milenial juga mulai nguping.
Siapa tokoh-tokoh di sini yang potensial untuk dihasut atau diminta supaya garasinya diperlebar? Memang ini agak sukar tadi waktu di mobil Rocky bilang ke saya, tapi juga rahasia. Dia bilang ke saya siapa imam besarnya gitu. Saya nggak mau melawan Rocky, diam aja saya. Baik, sekarang kita undang Sri Kandi ini, ada nggak wanita? Mana wanita? Ada nggak wanita? Yang merah ini ya? Ya, silakan. Selamat malam Pak Rocky. Pertanyaan dari saya sebenarnya pendek aja sih Pak. Apa benar lebih dari 90% kekayaan nasional kini itu udah dikuasai sama orang-orang kaya? Dan apa layak mereka itu sebenarnya disebut oligarki? Apa emang benar-benar ada oligarki yang mengatur pemerintah hari ini? Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang masa depan Indonesia yang telah Bapak bicarakan tadi, seberapa seriuskah ancaman oligarki terhadap keberlangsungan NKRI? Sekian, terima kasih. Oke, itu pertanyaan pendek yang jawabannya bisa sangat panjang gitu. Oke. Saya ringkas juga soalnya itu. Ekonomi kita menurut konstitusi diaktifkan oleh 3 institusi. 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi itu. Boleh nggak oligarki menimbun kekayaan? Boleh, karena memang itu driving force dari yang disebut homo economicus. Setiap makhluk ekonomi ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi korporasi memang tugasnya adalah berakumulasi itu. Menimbun harta lalu investasi makin lama makin besar itu. Nggak ada soal. Tetapi di Indonesia ada prinsip kedua, yaitu BUMN yang tidak boleh berbisnis. BUMN dimaksudkan untuk melayani kepentingan publik yang kalau dikasih pada swasta, infrastruktur harusnya dikerjakan oleh BUMN. Memang dikerjakan. Jalan tol dibuat oleh BUMN, itu perintah konstitusi supaya kita punya akses terhadap perekonomian. Tapi begitu selesai jalan tolnya dijual pada swasta. Maka saya membayar pada swasta. Loh itu, jalan tol itu tanahnya milik nenek moyang saya. Kenapa sekarang ada tol di situ? Kenapa jalan tol itu tiap 2 bulan dinaikin? Kenapa nggak tanya pada saya tuh sebagai pembayar pajak? Jadi itu masalahnya adalah boleh akumulasi lewat korporasi, tapi negara harus menahan akumulasi itu dalam bentuk distribusi. Sekarang negara tidak melakukan prinsip distribusi. Pajak progresif misalnya. Itu yang menerangkan kenapa komoditas kita dijual ke luar negeri tapi nggak balik ke Indonesia. Diparkir di Singapura. Lalu Bank Indonesia bilang balikin ke Indonesia, kita kasih insentif. Anda taruh duit Anda di Bank Indonesia, kita nggak akan pakai itu untuk didistribusikan sebagai pinjaman konsumsi. Bagaimana mungkin Bank Indonesia yang harus bersifat intermediasi menahan uang itu demi kepentingan stabilitas moneter? Padahal itu uang kita yang harusnya masuk di dalam pasar supaya aktifkan sektor real. Mahasiswa ekonomi semester 1 tahu bahwa Bank Indonesia tidak boleh menahan uang. Dia mesti mendistribusikan itu sebagai pinjaman kredit, itu dasarnya tuh. Sekarang ditaruh di situ sebagai cadangan tuh. Padahal itu adalah hasil ekspor yang nggak balik ke kita. Karena apa? Karena oligarki ini tahu kalau dimasukin ke Indonesia dikorupsi juga akhirnya. Dia parkirnya di luar negeri. Rational expectation mengganggu kita seolah-olah itu tindakan rasional. Padahal di belakang itu ada permainan buyback segala macam yang kita tahu tuh, cashback. Jadi dasarnya memang mungkin belum 90% atau mungkin besok pagi udah 90% bahwa harta 4 orang Indonesia di Forbes itu setara dengan separuh pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat misalnya yang di data yang ada di Forbes segala macam, Forbes itu 50 orang Indonesia yang paling kaya itu di dalamnya ada 2-3 orang yang super kaya tuh.
Dan itu yang dimanipulasi melalui yang disebut Gini rasio yang sering saya terangkan. Coba saya ulangi di sini supaya kita paham milenial. Yang disebut Gini rasio yang dianggap oleh Presiden Jokowi membaik 34%. Saya kasih contoh. Ada petugas statistik datang ke sini, lalu dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu sehari berapa Pak Rocky? Statistik, dia mau hitung Gini rasio. Saya bilang, pengeluaran saya per hari Rp10.000. Pak petugas, dia catat Rp10.000 itu. Kenapa cuma Rp10.000? Saya bilang, saya hanya makan kacang setiap hari karena di situ ada protein, ada sedikit karbohidrat, dan kacang rebus ada cairan. Saya dapat semuanya di situ. Cukup. Dia datang Pak Profesor Humam, sama juga. Profesor Humam irit di dalam konsumsi. Oke. Dia datang ke mahasiswa di ujung sana, dia tanya, Rahmat, berapa pengeluaranmu setiap hari? Rahmat bilang 10.000. Petugasnya catat 10.000 itu. Dia tanya, 10.000 itu beli apa aja? Anda kan mahasiswa, mestinya makan banyak. Iya. 5.000 pertama saya pakai untuk sarapan segede-gedenya tuh, banyak. Terus 5.000 berikutnya saya beli promah buat nahan rasa lapar siang dan malam itu. Di luar sana, di bandara, petugas BPS menemui seseorang yang baru bikin kontrak dengan pejabat tinggi Aceh, yaitu konsesi tambang sawit. Ditanya oleh petugas itu, Bapak sebagai oligarki nasional yang lagi beroperasi di Aceh, pengeluarannya berapa? Bapaknya bilang, saya mengeluarkan 10%, Rp10.000. Loh, kok bisa cuma Rp10.000? Karena saya banyak penyakit, kata dokter makan vitamin aja, vitamin cuma Rp10.000. Dicatat oleh petugas BPS, Rocky Gerung, Humam, Rahmat, dan bapak itu hanya mengeluarkan Rp10.000 per hari. Artinya tidak ada kesenjangan. Karena yang diperiksa data pengeluaran per hari. Bukan pendapatannya, bukan tabungannya. Padahal dompet saya sedikit lebih tipis dari dompet Pak Humam. Dan dompet mahasiswa itu betul-betul isinya tinggal Rp2.000 tuh. Seluruh dompet kita di sini dikumpulkan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dompet si oligarki yang ditemui pakai private jet di Bandar Aceh. Itu yang namanya penipuan statistik. Jelas ada kesenjangan, tetapi statistik bilang enggak ada kesenjangan. Jadi paham bahwa statistik itu berbohong. Nah, itu dasarnya kenapa milenial saya mau ajarkan cara berpikir kritis. Jangan sekedar baca statistik. Mahasiswa tingkat 1 tahu bahwa Gini rasio yang dihitung berdasarkan pendapatan itu bohong. Berdasarkan pengeluaran bohong. Berdasarkan pendapatan, nggak ada data di negara ini yang tahu berapa pendapatan orang karena dimanipulasi. Jadi dasarnya itu, ini cuma sinyal bahwa kebijakan pemerintah itu seringkali disembunyikan melalui data statistik yang isinya adalah DUNGU. Rocky ini membuat kita segar kembali. Ya. Ini udah setengah 10, tapi rasanya mesti jam 8 gitu ya. Tadi jam 7, kemudian sekarang jam berapa ya? Jam 10. Coba yang belakang itu, yang belakang. Ya. Anda. Ya.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rocky. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya adalah mahasiswa di salah satu universitas di Banda Aceh. Dan saya juga sebagai Ketua Umum Mahasiswa Bunda Meriah. Jadi Bung Rocky, Aceh itu terdiri dari pegunungan, perbukitan dan juga pesisir. Catatan historinya, dulu Aceh pernah berada pada puncak masa kejayaan kerajaan, di mana pada saat itu setiap wilayah di Aceh memiliki jagoan atau kerajaan masing-masing yang sama-sama berjaya. Kemudian yang saya rasa pada saat sekarang ini, saya merasa sepertinya kita orang Aceh masih terbuai, tenggelam, dan terkagum-kagum dengan kejayaan sejarah Aceh pada masa lampau. Mengapa saya katakan seperti itu? Buktinya sampai saat sekarang ini Aceh masih menjadi provinsi termiskin dengan sumber daya alam yang sangat kaya seperti Bung Rocky katakan. Jadi mengacu kepada judul kita pada malam hari ini, milenial dan masa depan Indonesia. Dan saya mau jadikan milenial dan masa depan Aceh. Bagaimana menurut Bung Rocky untuk kami milenial Aceh ini agar tidak selalu mengacu pada kejayaan pada masa lampau sehingga terpuruk di pada masa saat sekarang ini. Kami mohon bimbingan dari Bung Rocky, komunikasi seperti apa yang harus kami lakukan agar kami ini bersatu. Dan bisa jadi suatu saat nanti muncul calon presiden dari Provinsi Aceh. Terima kasih Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal presiden dari Aceh, saya datang ke sini udah 2 kali. Saya datang ketiga kali, saya mau ganti KTP supaya bisa nyalek dari Aceh. Memang itu hal yang memiskinkan. Kan itu yang bisa kita uji kan. Jadi Anda di Aceh bukan sekedar mengalami kesusahan ekonomi, tapi kesusahan untuk merdeka. Susah merdeka. Saya terangkan tadi bahwa dengan pengetahuan kita tentang nasib republik yang di ujung tanduk secara ekonomi, di ujung tanduk secara sosial, di ujung tanduk secara politik, persiapan-persiapan ekstra normal itu yang mesti kita susun sejak sekarang. Pertanyaannya misalnya, kalau terjadi kemacetan politik, pemilu ditunda, dan ada social unrest, orang menganggap bahwa itu melanggar konstitusi, diproses di DPR, pidato Ketua MPR Bambang Susatyo yang juga anggota penasihat pemuda Pancasila, dia bilang, saya menolak pemberlakuan kedaruratan sipil karena ada kerusuhan. Lalu dia dipecat. Lalu timbul lagi gerakan baru tuh. Bupati Meranti siap-siap untuk bergabung dengan Malaysia. Bupati Ternate menganggap bahwa Presiden berbohong dalam soal pertumbuhan ekonomi di Ternate. Kan Presiden bilang Ternate itu paling makmur bahkan di seluruh dunia karena dia bertumbuh 25% growth-nya. Di mana di dunia ini ada satu daerah yang tumbuhnya 25%? Lalu si bupati bilang bahwa yang bertumbuh itu cuma 3 orang yang punya nikel di situ. Kan mestinya Presiden mampu untuk mengkoreksi itu, tapi dibiarkan. Jadi ada keresahan di negeri ini sehingga kita we are living in the republic of fear. Kita cemas keadaan kita. Milenial ada di dalam kegamangan. Dia mau masuk dalam kotak pemilu, suara pemilu, tapi dia nggak tahu suara dia itu akan diwakili oleh siapa untuk bicara masa depan. Jadi sejak sekarang bikin aja semacam 3 listing pemimpin yang tidak paham tentang kerusakan lingkungan, dicoret aja. Pemimpin yang terus-menerus mengedarkan Islamofobi, dicoret aja. Pemimpin yang membatasi kebebasan berbicara, dicoret aja. Jadi lakukan negatif campaign pada mereka tuh, supaya ada kesepakatan milenial, paling nggak di Aceh, akan ditonton oleh milenial se-Indonesia. Bahwa dari Aceh ada sinyal kejujuran, dari Aceh ada sinyal keadilan, dari Aceh ada cahaya kebenaran. Kita butuh itu. Jadi jangan menganggap bahwa kita nggak bisa apa-apa tuh. Lakukan sesuatu.
Ada baliho di mana-mana di sini yang mungkin nggak dipakai karena korporasinya udah hilang. Tulis aja gede-gede di situ. Kami butuh pemimpin yang tidak pernah berbohong. Kami butuh pemimpin yang tidak anti-Islam. Kami butuh macam-macam aja ditulis itu kan. Itu kita sebut sebagai manifesto milenial. Geger pasti disorot oleh kamera dunia. Itu yang memungkinkan roda perubahan itu bisa dipercepat. Jadi kristalisasi ide itu yang mesti dihasilkan oleh milenial. Karena kalau milenial yang ngomong, mak-mak pasti senang. Itu dasarnya begitu. Sehingga tercipta connecting dots, ada dots di Aceh, direperkusi di Papua, direperkusi di NTT, lalu dihasilkan kemungkinan baru untuk menghasilkan Indonesia yang bersih. Jadi mulailah dengan ide kecil yang kemudian bisa kita viralkan dan itu akan menghasilkan perubahan. Jadi hanya itu. Kalau Anda tidak ingin revolusi, tapi sebagai saya memang satu perubahan itu harus didasarkan pada satu social base yang harus berubah itu. Jadi kira-kira itu tips kecil ya. Yang lebih gede nanti saya WA. Bung Rocky, ini sebelum saya kasih untuk yang lain, Anda sudah memulai yang agak hangat ini. Saya mau Anda komentar, tadi Anda sebut Islamofobia. Ya. Apa yang belum kami tahu tentang fenomena Islamofobia atau apapun namanya di Indonesia? Coba bantu kami. Oke. Kampanye yang sedang beredar hari ini adalah menghalangi partai-partai yang punya agenda politik identitas tuh. Apa yang dimaksud? Islam pasti, nggak ada yang lain. Tetapi disembunyikan itu. Coba saya terangkan. Jangan pakai identitas dalam politik. Lalu kita mau berbeda di bidang apa itu? Keadilan versi Marxisme beda dengan keadilan versi libertarian atau liberal market. Beda dengan keadilan versi Islam. Biarkan dia tumbuh untuk diperdebatkan, bukan dihalangi itu. Jadi bahayanya istilah Islamofobi dimaksudkan untuk mengendalikan mayoritas. Yang salah adalah penggunaan kata politik identitas. Tidak ada dalam terminologi electoral politics, istilah politik identitas. Yang ada adalah politics of recognition. Kita semua punya identitas, entah ethnicity, agama, segala macam. Tetapi dalam politik, di kotak suara, identitas kita hanya mungkin diagregasi kalau direkognisi. Islam mayoritas. Apakah karena mayoritas maka Islam ditakuti? Konyol, faktanya memang mayoritas. Yang sering disalahartikan bahwa seolah-olah menjadi Islam itu sifatnya monolitik. Padahal kemajemukan kita diasuh pertama-tama oleh kelegaan umat Islam untuk mencabut 7 kata di Piagam Jakarta. Jelas ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagian ini dihilangkan untuk menghasilkan kemajemukan demokrasi. Tapi prinsip demokrasi adalah karena kita berbeda-beda maka diperlukan persatuan. Ontologi dari demokrasi adalah perbedaan. Yang terjadi sekarang dibalik. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu kan bangsat namanya itu. Cara berpikirnya bangsat. Kita hidup dalam masyarakat yang memang udah berbeda. Maka diajukanlah upaya untuk memberangus perbedaan itu melalui Islamofobi, melalui politik identitas. Jadi saya ingin kembalikan bahwa identitas Islam pertama-tama bukan karena jumlahnya, tapi karena peristiwa historisnya tuh. Bung Karno bilang tidak mungkin Indonesia tumbuh tanpa Islam. Lalu kenapa pikiran Bung Karno cuma dibilang nasionalisme? Jadi soal-soal semacam ini yang nanti satu waktu kita seminarkan di universitas supaya publik tahu bahwa istilah Islamofobi itu adalah pengendalian politik dan itu adalah buruk bagi demokrasi. Terima kasih. Bung, saya setelah ini baru saja di WA ini, Pak Prof Humam katanya setelah jawaban yang tadi itu
Malam ini kita gelar Tungku Rocky Gerung katanya. Ya, nanti Abi yang akan pertimbangkan. Ya. Baik, saya ingin mengundang, saya kira Sri Kandi ini. Yang baju putih coba. Yang baju putih, ya. Banyak sekali mau tanya. Kita gabung aja ya. Mungkin digabung juga orang juga. Oke. Baik, terima kasih. Malam ini saya sangat bahagia karena ketemu dengan idola saya dan satu hal yang saya ingat dari Pak Rocky, saya nggak mau panggil beliau Bapak. Tapi saya teringat dengan satu wartawan yang sangat saya idola, yaitu Mbak Najwa Shihab, Bung Rocky. Dan selamat datang Bung Rocky. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya sebagai mahasiswi ilmu politik FISIP UIN Araniri. Saya di sini bertemu dengan dosen saya nih ya, dari Universitas Indonesia. Langsung hadap Indonesia di tahun 2045, yang mana Indonesia genap di umur 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, ada kesedihan yang ingin saya perempuan yang lain untuk maju. Ayo mana nih, mungkin perempuan di tahun 2029 ada yang ingin menjadi pemimpin. Masa laki-laki terus nih, mana nih suara perempuan? Nah, kebetulan kenapa saya membawa perempuan? Penelitian akhir saya tentang perempuan. Jadi saya berharap di pemilu selanjutnya perempuan harus tetap maju dan berani percaya diri untuk menjadi pemimpin, terutama dari Aceh. Baik. Terima kasih, saya dari mahasiswa ilmu politik, saya sangat bangga. Dan nama saya Fani. Makasih Saya Fani. pahami Makasih untuk Fani. dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Fani. Jadi Iya. Rocky minta dirangkai 3 ini ya. Enggak satu yang tanya. 2 lagi siapa yang mau ngomong? Begini, karena yang tadi banyak disebut saya kesini, coba. Anda? Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardalingga dari kampus Abulia Tama. Pertanyaan saya, sekian banyak Bapak Rocky menganalisis sesuai data oligarki mungkin atau politik mungkin. Bagaimana Bapak punya solusi? Mungkin Bapak punya solusi besar bagi milenial dan masa depan Indonesia. Tanggapan kami, permintaan kami, coba berikan kisi-kisi untuk solusi oligarki dan politik yang mungkin memonopoli Indonesia pada saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ujiannya 1 itu. Ya. Kisi-kisi. Terakhir di sini. Ya. Ya. Ini. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari keluarga PP Aceh. Terutama saya di Komisariat Universitas Yakuala dan juga jurusan saya ilmu politik FISIP Universitas Yakuala. Jadi singkat saja Pak, pertanyaan saya di sini mungkin di luar konteks. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Bang Rocky terhadap pemuda Pancasila di Indonesia ini? Karena yang saya lihat dari masyarakat,
pandangannya itu banyak terhadap pemuda Pancasila ini banyak negatif. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mungkin bisa kumpulkan semua pertanyaan yang mewakili kecurigaan kita terhadap masa depan. Kan semuanya nadanya begitu kan. Apa bisa perempuan memerintah? Apa bisa oligarki dihilangkan? Apa bisa pemuda Pancasila jadi semacam simbol dari kepemudaan? Itu semua pertanyaan yang sifatnya pesimistis. Pertanyaan yang mengandung di dalamnya kecapean, kelelahan mental itu. Dan memang itu gangguan yang diajukan oleh rejim supaya kita capek secara mental. Kita berupaya untuk menghalangi oligarki, tapi yang terjadi adalah makin banyak oligarki. Di lokal, di Aceh pun begitu. Karena kebijakan yang begitu permisif terhadap kerusakan lingkungan. Tetapi, saya selalu punya semacam optimisme bahwa kalau kerusakan ini makin membesar, maka akan ada tumbuh bibit yang baru. Jadi bagi saya sebetulnya, biarin aja ada pembusukan luar biasa, supaya ada bibit baru yang betul-betul bersih itu. Nah, itu yang akan kita tapis nanti melalui tema-tema kampanye nanti. Jadi kalau ditanya siapa yang, kita nggak tahu kita mewakilkan ke siapa keadaan itu. Tetapi kita tahu bahwa kita ingin ada perubahan. Jadi buat sementara saya ingin terangkan bahwa politik itu yang diajarkan di ilmu politik, yang sering disebut politik adalah who gets what, when, and how. Itu dalil dari Laswell. Siapa dapat apa, kapan, dan di mana itu. Dalam pengertian itu, politik artinya tukar tambah. Kita mau hilangkan definisi itu. Karena keadaan kita tidak mungkin kita tukar tambahkan dalam prinsip lain mengatakan bahwa politics is the art of the possible. Politik adalah seni tentang yang mungkin. Kita tahu yang mungkin, siapapun yang mungkin jadi presiden pasti diasuh oligarki. Jadi kita mesti rubah mandat perubahan itu. Kita rubah paradigmanya. Kita mesti katakan bahwa politics is the art of attacking the impossible. Dengan cara itu kita bisa melihat kontras ke depan itu. Jadi sekali lagi, ini suasana yang memungkinkan kita mengundang siapapun yang mau jadi jagoan politik, suruh datang di Kuala Village, kita uji pikirannya. Mulai dari bupati, mulai dari gubernur. Jangan bupati, gubernur atau calon presiden hanya berani pidato di panggung dangdut. Itu nggak ada gunanya di situ tuh. Kita ingin setiap manusia Indonesia yang punya proposal perubahan, kita uji di forum semacam ini, forum GAM, Gerakan Akal Merdeka. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mungkin masih ada atau ini terakhir? Masih ada 3 perempuan dan kita percaya bahwa kalau perempuan bertanya datang dari hatinya. Oke, saya mengundang 1, 2 perempuan, 3. Ini afirmatif namanya. Dan setelah ini Bu Ruki kita akhiri. Jam 10, Anda besok masih ada jadwal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahen Fitri. Begini Pak Rocky, saya ingin menanyakan pendapat Bapak. Ini saya baru-baru ini mendengarkan satu isu di Aceh yang mana akan dibuat suatu bendungan PLTA pembangkit tenaga listrik di Aceh. Padahal yang mana kita jelas tahu semuanya di Aceh kelebihan energi tenaga listrik, yang mana di Aceh memiliki 600 sekian megawatt listrik, tetapi pemakaiannya hanya 400 sekian Pak. Tetapi pemerintah Aceh menyetujui kebijakan tersebut, yang mana perencanaan pembangunan bendungan tersebut akan dilakukan di awal 2024. Padahal sebelumnya di 2018 Masalahnya apa? Masalahnya Pak, Ya.
ini kan berbahaya untuk masyarakat Aceh, yang mana bendungan itu Bahayanya apa? berpotensi terjadinya lempengan bumi berkah, dan bendungan itu Pak akan berkah. Nah, seakan-akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke. Jadi, Kali. belum Pak. Yang kedua, ya, silakan. Tolong ringkas dan padat, jangan berpantun ya. Iya Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afini. Saya mau bertanya tadi sama Pak Rocky. Pak Rocky bilang di dalam perdebatan intelektual itu yang paling penting itu akal pikiran. Nah, akal pikiran itu kan pemberian Tuhan untuk kita memperoleh atau membaca pengetahuan gitu kan. Nah, tapi berdasarkan data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia itu kan 0,01% gitu Pak Rocky kan. Jadi pertanyaan saya, pengetahuan itu kan hanya proses atau produk kerja mental yang berinteraksi dengan sasaran atau fokus tertentu, baik subjek maupun objek. Antara lain dalam wujud pernyataan hasil pencerabutan dan berbagai analisis yang tak terelakkan. Nah, bagaimana tanggapan kritis Pak Rocky terhadap itu? Terima kasih. Terakhir ya Anda. Go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Irhamna Utami. Saya ingin menanyakan tentang Bung Rocky yang mengatakan bahwa tentang investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk milenial ke depan. Karena milenial di Indonesia kurang lebih 70% yang akan memimpin Indonesia ke depan. Jadi pertanyaan saya, investasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk anak muda Indonesia? Ataupun investasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk milenial Indonesia? Terima kasih. Oke, ada 3 perempuan mengajukan pertanyaan. Ini saya lebih bangga dengan 3 perempuan dibanding 3 periode. Karena ini wakil, justice itu, keadilan itu diolah melalui rahim perempuan. Jadi kalau perempuan bicara itu artinya dia datang dari pengalaman real sehari-hari. Laki-laki tahu keadilan ketika dia jadi anggota DPR, dan itu pun hanya sekedar statistik. Perempuan sejak dia mengandung, di dalam dirinya sudah berlangsung prinsip keadilan. Karena dia mesti membagi nutrisinya dengan bayinya, itulah prinsip keadilan. Dia mesti membagi kecemasannya dengan calon bayinya itu. Jadi pada perempuan ada semacam sensor tentang keadilan. Bukan keadilan masa kini, tapi keadilan generasi. Dia akan membayangkan bayinya itu akan punya kemampuan untuk jadi presiden apa enggak. Dia akan membayangkan bayinya itu akan mampu untuk menjadi dokter yang baik apa enggak. Jadi pada perempuan keadilan itu adalah proyeksi masa depan. Itu pentingnya kita mendengar suara perempuan yang dulu dianggap kalau perempuan bicara itu sama seperti angin lalu. Sekarang buktinya ada 3 perempuan bicara, maka mereka sekarang the unstoppable. Saya lanjutkan tadi. Ada semacam sentimen dunia hari ini yang menganggap energi yang dibangkitkan melalui proses politik yang buruk itu juga kotor, kendati energi bersih. 2 bulan lalu di Davos itu tempat berkumpul para petinggi negara-negara maju, G7 plus terutama, dan CEO terbaik dunia. Keputusannya di sana adalah, ini betul-betul penting buat milenial. Tantangan dunia hari ini ke depan, 20-30 tahun ke depan adalah menghasilkan energi yang diproses secara demokratis. Kita bilang energi bersih, iya energi bersih, tapi diproses secara tidak demokratis. Karena ada favoritisme, hanya kelompok ini yang boleh mengolah nikel, hanya kelompok ini yang boleh dapat tambahan lahan sawit. Itu tidak melalui proses demokratis. Jadi Davos, tempat para kapitalis berkumpul, sekarang terbuka pikirannya bahwa yang lebih penting adalah proses demokrasi yang menghasilkan energi alternatif, bukan energinya sendiri. Sekarang kita lagi pamer bahwa kita
mobil listrik itu dapat subsidi itu. Iya, mobil listrik itu bersih emisinya, tapi listriknya sendiri dihasilkan oleh batu bara yang kotor. Lebih dari itu, pemilik tambang besar itu dapat konsesi tanpa mempertanggungjawabkan bahwa itu dia peroleh melalui deal bisnis yang bersih itu. Jadi sekali lagi, kalau buat milenial misalnya, memangnya mobil listrik itu bisa sustain ke depan. Coba kita hitung perkara hari ini. Bumi Indonesia punya nikel, tapi dalam kalkulasi dunia, nikel itu hanya mampu kita olah selama 10 tahun, setelah itu habis. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang jor-joran mobil listrik dikasih insentif, dikasih diskon? Karena pemilik baterai listrik dari nikel itu mau merampok habis-habisan sisa yang 20 yang tinggal 10 tahun itu. Apa prinsipnya? Mestinya kalau udah sedikit nikelnya ya ditutup aja. Tapi bagi oligarki, mumpung Presiden Jokowi supaya mobilnya lebih cepat laku, karena tahu ini life cycle, masa hidup dari mobil listrik itu tinggal 10 tahun, dipromosikan itu untuk dikonsumsi dengan subsidi besar-besaran. Di situ curangnya tuh. Sekarang kita lihat, Jepang tidak pernah memproduksi mobil listrik, sedikit banget Toyota bikin tuh. Karena dia langsung lompat dari fuel fosil, dari BBM, pergi pada hidrogen. Kanada kemarin pamer kereta api yang berbasis hidrogen. Elon Musk pasti ketipu dia. Dia pikir nikel itu masih akan diperlukan 10 tahun lagi. Orang udah lakukan lompatan teknologi dari BBM pergi pada hidrogen. Itu soalnya tuh. Jadi kalau kita lihat mobil listrik itu masa depannya suram. Karena suram maka diobral sekarang tuh. Supaya langsung balik modal. Jadi kesimpulan saya, pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengintip teknologi masa depan. Karena rakus sumber daya. Nah, riset-riset mutar itu yang harus dipikirkan oleh milenial, bahwa Anda satu waktu akan masuk di dalam pertempuran teknologi. Kenapa? Karena teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi sekali lagi, ada tantangan pada teman-teman di Aceh untuk menghidupkan harapan bahwa Indonesia bisa ditemukan ulang kalau ada keterbukaan di dalam menghitung biaya demokrasi, ongkos demokrasi dari energi. Jadi dasarnya itu. Yang kedua, yang lebih penting bagi milenial adalah kesepakatan bahwa dunia ke depan akan diasuh oleh komunitas-komunitas lokal. Itu yang diputuskan di Davos. Jadi dana-dana itu akan tiba di desa, akan tiba di kabupaten, nggak akan lagi tiba di LSM di Jakarta, di pusat. Demikian juga pemerintah tuh. Nah, Indonesia tidak mampu untuk tune in dengan ide baru itu. Jadi saya ingin agar supaya ada komunitas di sini yang setiap hari, setiap minggu misalnya, lakukan pembicaraan tentang apa yang ada di dunia. Karena kita nanti satu waktu Anda akan duel dengan anak muda yang ada di New York, anak muda yang ada di Cambridge, yang ada di Oxford, bukan lagi anak muda yang ada di Indonesia. Nah, saya percaya bahwa pembicaraan malam ini bisa menghidupkan harapan dan memungkinkan kita tumbuh di dalam narasi, tumbuh di dalam kepercayaan bahwa berpikir itu adalah rahmat Tuhan. Mereka yang tidak berpikir pasti akan dikutuk oleh surga. Jadi sekali lagi terima kasih. Ada hujan deras. Hujan adalah pertanda bahwa langit tidak pernah berhenti mencintai bumi. Terima kasih. Bung Rocky nampak wajah para milenial yang optimis kembali, tersiram dengan sejumlah pikiran-pikiran bersih dan baru dari Bung Rocky, dan saya mohon maaf sekali malam ini tidak memberi peluang kepada seorang pun generasi di luar milenial untuk bertanya. Saya mohon maaf, ini dunia milenial dan kita hanya menjadi pelengkap pada malam ini. Mohon maaf.
kepada generasi X, kepada generasi boomer, saya minta maaf. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita melihat seorang Rocky Gerung yang berbicara untuk hampir semua subjek. Dia melintas dari perempuan ke energi, melintas ke politik. Oleh karena itu, milenial yang berbahagia, what we can learn from him, kita memang harus spesialis, harus fokus, tapi juga harus generalis. Tahu sedikit tapi banyak, kemudian diimbangi oleh tahu banyak tapi sedikit. Itulah pelajaran besar yang kita dapat dari seorang Rocky Gerung, yang filosof, yang akademisi, yang intelektual publik terkemuka di Indonesia, yang juga manusia paling berbahaya di Indonesia. Terima kasih atas kesabarannya, kesopanannya, ya. Terima kasih kepada owner Kuala Village yang menjadi kafe dan resto perubahan. Mari kita beri aplaus dan terima kasih kepada Rocky Gerung. Mudah-mudahan Bung Rocky bersedia, tadi dia mengatakan ke saya, Bung Rocky bersedia digandengkan dengan Ustadz Somad nanti. Ya, mau ya? UAS, bukan Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Akal Sehat, UAS. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.